Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Pada episode kali ini kita akan mulai bahas The Last of Us lagi. Dan kali ini menampilkan berbagai macam cerita yang jauh lebih intens dan juga lebih jelaskan tentang asal-usul jamur Cordyceps yang tentu aja berasal dari Indonesia, seperti yang gue jelaskan di part sebelumnya. Oh ya, buat yang belum nonton pembahasan kita di Breakdown The Last of Us episode pertama, sebaiknya ditonton terlebih dahulu ya, karena di situ kita juga menjelaskan mengenai keseluruhan ini cerita dari gamenya dan juga awal bagaimana wabah ini bisa menghancurkan dunia. Linknya udah gue sediakan di kolom deskripsi di bawah. Oke, sebelum kita akan bahas Last of Us episode kedua ini, kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu agar kalian yang belum nonton bisa menyaksikan dulu episodenya biar menambah kesan cinema experience yang mendalam. Linknya juga udah gue sediakan di kolom deskripsi di bawah. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gue akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. So, mari booster, let's break down this video. Awal kisah dimulai dari 24 September tahun 2003, tepatnya di kota Jakarta, Indonesia. Dikisahkan ada dua marinir yang mencoba untuk menjemput ilmuwan yang lebih mengerti soal jamur Cordyceps yang bernama Ibu Ratna, sang ilmuwan jenius dari Universitas Indonesia alias UI yang diperankan oleh Christine Hakim. Mereka akhirnya menjemput Ibu Ratna karena hanya dia yang tahu soal jamur Cordyceps ini, dan mereka menyuruh Ibu Ratna untuk meneliti mengenai jamur tersebut yang mereka temukan pada salah satu korban yang telah mereka eksekusi. Ketika Bu Ratna sudah mengetahui hasilnya, dia bersadar bahwa jamur ini ternyata berkembang sangat pesat dan para marinir ini mengharapkan ada sebuah vaksin atau obat untuk bisa menyembuhkan orang-orang dari penyebaran virus jamur ini. Korban wanita yang telah diteliti oleh Bu Ratna tersebut ditemukan oleh para marinir ini menginap di sebuah pabrik tepung dan gabah di sebelah barat kota Jakarta. Menurut para saksi, wanita tersebut tiba-tiba melakukan sebuah kekerasan menginang 4 orang kerja dan menggigit 3 orang diantaranya. Nah, akhirnya para pekerja tersebut kemudian mengunci wanita random tersebut di dalam sebuah kamar mandi sambil menunggu bantuan. Nah, setelah polisi datang ke TKP, akhirnya wanita tersebut tetap mencoba menyerang para polisi sampai akhirnya dia terpaksa harus dieksekusi di tempat, tepatnya di bagian kepala. Setelah itu, orang-orang yang telah digigit oleh wanita itu dibawa ke sebuah tempat yang aman untuk dilakukan sebuah observasi. Tapi karena wabahnya ini cepat dan dikhawatirkan akan menyebar, akhirnya mereka juga harus dieksekusi oleh para pemerintah. Pertanyaannya sekarang adalah, siapa yang menggigit perempuan itu sejak awal ketika dia melakukan sebuah penyerangan di pabrik tersebut? Karena pihak berwenang tidak ada mengetahuinya, berarti bisa dipastikan wanita tersebut datang entah dari mana dan akhirnya dia memilih random untuk mencoba menyerang di sebuah pabrik tersebut. Karena memang wanita ini ketika dia terinfeksi, inangnya dia sebagai manusia sudah mati dan akhirnya digantikan oleh jamur yang sudah menginfeksi tubuhnya ini. Nah, ketika para marinir ini mencoba untuk meminta Bu Ratna untuk membuat sebuah vaksin atau obat agar supaya penyebaran ini tidak meluas, beliau sudah mengatakan bahwa dia sudah mempelajarinya selama bertahun-tahun mengenai jamur itu, dan dia mengatakan dengan tegas bahwa tidak ada obat atau vaksin untuk orang-orang yang sudah terinfeksi. Lalu beliau mengusulkan dengan sangat berat jika penyebaran tidak bisa dihentikan, bahwa satu-satunya cara adalah mereka harus melakukan sebuah genosida massal dengan cara meletakkan bom atom bersama dengan orang-orang yang ada di dalamnya. Tapi entahlah Pak ya, apakah itu akan dilakukan oleh para pemerintah di dalam sesi ini atau tidak. Tapi yang jelas kita sudah melihat bahwa penyebaran memang berasal dari Indonesia. Tidak ada obat, tidak ada vaksin. Jadi apa yang harus kami lakukan? Bom, mulailah pengoboman. Bom seluruh kota, seluruh orang yang ada di dalamnya. Lanjut ke kisah Ellie, Tess, dan Joel yang ternyata mereka telah bermalam di sebuah gedung kosong, dan akhirnya Ellie menegaskan kepada Joel dan Tess mengenai infeksi yang ada di tangannya ini sudah bertahan selama 3 minggu lamanya, dan ini sudah membuktikan bahwa Ellie memiliki antibody dalam tubuhnya, sehingga Marlene, sang pemimpin Firefly, di Boston menyuruh Joel dan Tess untuk mengantarkan Ellie ke markas pusat Firefly yang ada di barat, tepatnya ada di gedung Capitol. Joel and I aren't good people. There's a Firefly base camp somewhere out west. Can I have a gun? Absolutely not. Setelah mereka udah percaya, akhirnya mereka bertiga melanjutkan perjalanan mereka untuk menuju ke markas Firefly dengan memasuki sebuah hotel terbengkalai di depan mereka yang sudah lama hancur.
Dan dari sinilah hubungan Ellie dan Joel mulai dekat dengan mereka berdua saling mengenal satu sama lain. Saat mereka sudah hendak menuju ke gedung luar, mereka mendapati bahwa jalan mereka buntu karena jalan tersebut sudah dikuasai oleh para zombie dan juga clicker yang telah terinfeksi jamur cordyceps yang sedang beramburan. Lalu Joel mengusulkan untuk pergi ke jalan alternatif di mana mereka harus memasuki sebuah museum yang terbengkalai agar mereka bisa menuju ke jalan besar yang tepatnya berada di belakang museum tersebut. Sebelum pergi, mereka melihat bahwa museum tersebut telah dipenuhi oleh jamur dan spora yang tumbuh di berbagai macam dinding dan pintu, yang menandakan bahwa jamur tersebut telah menyebar begitu cepat sehingga penyebaran wabah zombie juga makin meluas. Dari sinilah petualangan mereka yang paling mengerikan pun dimulai, di mana Joel, Tess, dan Ellie masuk ke sana berbekal senjata dan senter karena museum tersebut sangatlah gelap. Hingga akhirnya Ellie menemukan bahwa ada satu korban yang masih fresh, tapi masalahnya luka di bagian wajah dan tubuhnya sangatlah aneh, di mana dia tidak terlihat dibunuh oleh zombie jamur biasa, melainkan ada varian zombie yang lain. Akhirnya Joel dan Tess yang mengetahuinya pun langsung menyuruh Ellie untuk diam karena mereka tahu bahwa yang membunuh orang tersebut adalah clicker yang merupakan varian dari zombie yang bisa dibilang mutasinya cukup sangat meningkat, yang dimana clicker ini akan menyerang orang tersebut berdasarkan suara yang didengarnya karena clicker ini tidak memiliki mata untuk melihat. Jadi intinya ketika clicker ini akan menyerang, dia akan mendengarkannya lewat kupingnya yang sangat tajam, sehingga dari sinilah Joel menyuruh mereka untuk tetap tenang dan tidak berisik saat explore museum tersebut. Tapi ternyata saat mereka masuk, mereka mendapati ada dua clicker yang terlibat di sana dan terjadilah baku tembak yang sangat hebat. Singkat cerita, mereka berhasil membunuh dua clicker tersebut. Namun ternyata Ellie tergigit oleh clicker tersebut. Namun anehnya, gejala yang ditemukan dalam tubuhnya tidak seperti orang pada umumnya. Dan dari sinilah Tess percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Marlene memang benar, bahwa Ellie adalah kunci satu-satunya untuk membawa kedamaian pada umat manusia dari wabah berbahaya tersebut. Setelah mereka melanjutkan perjalanan, akhirnya mereka berhasil menuju ke gedung Capitol, tempat di mana para Firefly ada di sana yang sedang menunggu kedatangan Ellie. Tapi yang mereka temukan adalah semua anggota Fireflies tewas dan mendapati bahwa mereka semua saling membunuh karena ada satu anggota mereka yang terinfeksi di antara mereka. Tapi tiba-tiba Tess memutuskan untuk stay di sana, alias dia tidak melanjutkan perjalanan mereka bersama dengan Joel dan Ellie dikarenakan Tess terkena gigitan dari clicker yang tadi sudah menyerangnya. Coba kita bandingkan, gigitan yang ada dalam leher Tess ini sudah makin busuk dan terlihat sekali jamurnya sudah menyebar ke berbagai macam arah. Padahal dia udah terinfeksi selama beberapa menit doang. Sedangkan dengan Ellie, dengan gigitan kedua dan pertamanya, tidak ada tanda gejala jamur tersebut menyebar. Nah ini juga sudah cukup membuktikan bahwa Ellie memiliki antibody dalam tubuhnya sehingga dia bisa bertahan hidup cukup lama. Maka dari itu, Tess menyuruh mereka untuk pergi di sana karena tiba-tiba di depan gedung Capitol terdapat banyak sekali zombie yang telah mengepung mereka. Nah dengan berbagai macam dalam Fireflies seperti granat, minyak, dan juga korek yang siap dia gunakan untuk membakar semua zombie tersebut, yang tujuannya agar mereka tidak bisa mengejar Joel dan Ellie. Setelah para zombie itu keluar, akhirnya Tess meletakkan mereka semua dengan korek apinya dan terjadilah ledakan yang luar biasa. This is real. I need you to get her to Bill and Frank's. No. You keep her alive, and you set everything right. Dan Joel dan Ellie yang melihatnya dari kejauhan hanya bisa merasakan kesedihan yang mendalam, terutama dengan Joel karena memang dia merupakan rekan dekat dari Tess sejak awal pandemi tersebut. Dan selesailah episode kedua The Last of Us ini. Sekarang kita akan mencoba untuk mulai breakdown detail apa aja yang kita temukan, dan kita akan bandingkan langsung dengan apa yang terjadi dalam versi gamenya. Oke, ini banyak sekali mengira bahwa jamur cordyceps ini ditemukan di Indonesia. Padahal sebenarnya kalau kita lihat di episode pertamanya udah di-reveal sejak tahun 1968, di mana ada seorang dokter yang bernama Dr. Newman telah mengungkapkan bahwa pandemik yang paling berbahaya untuk yang akan dialami oleh para manusia adalah jamur. Dan ini udah dia tulis dalam bukunya, yang sayangnya belum di-reveal sepenuhnya buku apa itu dan jamur ini datang entah dari mana. Cuman di Indonesia pada tahun 2003 jamur tersebut telah menyebar luas dan mengenai salah satu pekerja pabrik yang telah diteliti oleh Bu Ratna di sebuah laboratorium Universitas Indonesia. Kalau di versi game, sekali lagi tempat outbreak pertama kalinya bukan di negara Indonesia, tapi outbreak pertamanya ada di Texas, Amerika Serikat, tepatnya di tahun 2013 saat Joel dan Sarah pertama kali memulai petualangannya. Kalau di versi seriesnya, jamur cordyceps ini penyebarannya tidak hanya melalui gigitan saja, tapi juga dari spora bahkan udara sekaligus. Dan ini tentu aja berbeda dengan apa yang ada di gamenya, di mana penyebarannya hanya melalui gigitan saja.
Jadi bisa dibilang tingkat masif penyebarannya virusnya ini makin lebih parah, dan gak heran bisa menyebabkan zombie apocalypse yang bahkan jauh lebih masif ketimbang Resident Evil series. Berikutnya kita akhirnya bisa melihat Christine Hakim sebagai Profesor Ratna, seorang ahli dalam virus Cordyceps di Jakarta ini diperankan sangat cukup epic, di mana dalam segi dialognya, penataan bicaranya, bahkan sampai dia mengambil keputusan yang sangat berat ini pun sangat terlihat sekali, di mana beliau mengatakan bahwa tidak ada obat dan tidak ada vaksin untuk orang-orang yang sudah terinfeksi. Lalu setelah itu mari bertanya bagaimana cara untuk menghentikan penyebarannya. Di situ kita bisa melihat mimik dan wajah Profesor Ratna ini mengungkapkan bahwa Indonesia harus diletakkan dengan cara bom atom beserta dengan semua orang-orang yang ada di dalamnya. Tidak ada obat, tidak ada vaksin. Jadi apa yang harus kami lakukan? Bom, mulailah pengoboman. Bom seluruh kota, seluruh orang yang ada di dalamnya. Ini tentu aja keputusan yang sangat berat yang diucapkan oleh karakter tersebut, dan memang Ibu Christine Hakim berhasil memerankan karakter tersebut dengan baik banget. Dan gue percaya kemunculan Bu Ratna ini dalam The Last of Us ini tidak hanya muncul di episode kedua aja, melainkan mungkin kita juga akan dijelaskan mengenai asal-usul jamur ini, karena masih rancu banget apakah dari tahun 68 atau dari tahun 2003 di Indonesia atau bagaimana, kita masih belum jelas pak seperti itu. Jadi well, di Indonesia ini hanya sebagai tempat outbreak pertamanya aja seperti itu. Berikutnya ada perbedaan di mana penyerang clicker pertama kali dalam game dan juga seriesnya. Kalau di versi gamenya, clicker ini pertama kali menyerang Joel, Ellie, dan Tess itu ada sebuah bangunan miring pada malam hari dan terasa hujan yang sudah kita lihat di episode pertama, di mana itu adalah area yang paling bangke banget karena di situ ada banyak banget clicker yang ada di sana pak. Ditambah lagi ada juga banyak banget zombie yang terlibat, dan juga gedungnya fondasinya juga sudah miring, sehingga kita sebagai para player dibuat makin tegang dan juga makin gak tenang ketika kita akan menghadapi zombie-zombie. Dan juga gedungnya juga mau rubuh pak. Nah itu makin kacau tuh gitu. Tapi kalau dalam versi seriesnya sendiri, clicker ini pertama kali menyerang mereka itu ada sebuah museum terbengkalai untuk bisa menuju ke gedung Capitol. Tempat mereka tuju tepatnya berada di siang hari. Beda pak ya, kalau di game itu malam hari, kalau di sini di siang hari. Nah clicker versi dan series ini sama juga dalam gamenya, dimana dalam segi make upnya, suara gertakan gigi ketika mereka mencari mangsa, bahkan teriakan mereka juga sama dengan versi gamenya. Bahkan bisa dibilang suaranya jauh lebih mengerikan daripada versi gamenya pak. Jadi wow banget pak ya. Dan juga gue suka ketika clicker ini menyerang mereka, ini dibuat juga makin tegang, dimana mereka harus sunyi sekali ketika berusaha menghindari serangan clicker ini. Dan itu dari segi tes tegang, bahkan jump scare juga dapet banget pak, dan gak murahan lah. Jadi bisa dibilang penulisan naskah, directingnya bagus banget, dan juga jump scare-nya juga nggak maksa. Itu yang gue suka, karena kebanyakan untuk series horror dan juga film horror, kebanyakan mereka tuh yang mengandalkan jump scare itu kebanyakan tuh fail menurut gue, karena mainnya cuma sound effect segala macam. Udah basi menurut gue ya kalau seperti itu ya. Tapi di The Last of Us ini mereka cukup baik untuk menandakan bahwa ada jump scare, bahwa ada adegan tegang, itu semuanya rapi parah, dan gue sebagai penonton tuh ngos-ngosan pak ketika pertama kali ngeliat tuh. Nah ini sebenarnya sama seperti di gamenya, dimana kita sebagai Joel harus mengendap-endap untuk menghadapi clicker ini, dan juga memang kita harus sunyi agar supaya kita sebagai para player bisa menghemat pelurunya pak ya, agar supaya tidak menembak para clicker ini pak, seperti itu. Jika tidak, maka kita akan diserang jauh lebih brutal oleh clicker tersebut, dan cara menyerangnya juga tidak hanya melalui gigitan dan mulut saja, melainkan juga dari cakar mereka yang sangat tajam. Makanya kenapa dalam series The Last of Us ini clicker adalah satu varian zombie yang paling ditakuti. Berikutnya ada adegan di mana Ellie ini tidak bisa berenang, dan sebenarnya ada juga perbedaan dalam versi game dan juga seriesnya. Kalau di versi gamenya, Ellie ini mengatakan bahwa dia tidak bisa berenang pertama kalinya itu ada di depan gedung Capitol yang udah ada di seberang mereka, dan itu tepatnya ada di outdoor pak ya. Just so it's out there, I can't swim. Look, it looks like it's shallow on the right side. Follow me. What do you mean? I know you guys are getting paid for this. Trying to say thanks. Kalau di versi seriesnya, Ellie ini mengatakan bahwa dia tidak bisa berenang saat mereka itu sudah menyeberang sungai melalui dalam hotel terbengkalai sebagai jalan panjang untuk menuju ke gedung Capitol. I don't know how to swim. I don't know how I was supposed to know that. Berikutnya kita bisa melihat ada adegan kematian Tess, dan ini juga sebenarnya berbeda banget dengan apa yang ada di gamenya. Kalau di versi gamenya, Tess ini tewas dibunuh oleh salah satu anggota task force milik pemerintah yang disebut sebagai Fedra. Telah datang ke sana untuk membunuh semua para anggota Fireflies yang tersisa, dan akhirnya Tess ditembak oleh mereka. Dan Joel dan Ellie juga terlibat ketika mereka menghadapi Fedra ini dengan cara membunuh mereka satu persatu sambil mereka bersembunyi dan menghindari kejaran mereka. Sementara kalau dalam versi seriesnya, Tess ini tewas
pas akibat serang terserbu oleh para clicker dan juga para zombie dengan cara dia langsung meledakkan gedung Capitol dengan tong bensin dan granat yang ada di lantai, sehingga dia hanya menyalakan korek apinya saja dan membuat seluruh bangunan tersebut meledak. Untung saja Joel dan Ellie sudah keluar dari bangunan tersebut, sehingga terpaksa mereka harus melanjutkan perjalanan mereka tanpa adanya tes. Kayaknya gue bisa berisi di episode ketiga ini mereka akan ketemu dengan karakter yang bernama Bill, salah satu teman lama Joel yang berhasil bertahan hidup sendirian. Dan perlu kalian ketahui bahwa Bill ini dalam gamenya adalah karakter yang sangat ngeselin parah. Bahkan dia juga membuat berbagai macam perangkap mengerikan untuk para zombie agar tidak masuk ke dalam sebuah wilayahnya. Nah, kalau dalam seriesnya seperti apa nih? Gue mau lihat bagaimana semua perangkap Bill yang sangat unik ini. Dan perlu kalian ketahui bahwa pertemuan Bill dan juga Joel dan Ellie ini memang tidaklah bagus, dan terutama dengan Ellie pak ya, karena Bill menganggap bahwa Ellie ini hanya sebagai hambatan aja untuk pertolongan Joel untuk bisa bertahan hidup. Jadi ya kita mau lihat aja sih visinya gimana seperti itu ya. Oke, itu aja mengenai beberapa easter egg, penjelasan bahkan perbedaan dari visi gamenya sendiri untuk The Last of Us episode kedua ini. Kalau ada detail lain dan perbedaan yang gak kita sebutkan di video ini, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, itu aja mengenai video kali ini. Coba like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua buat video mendidik dan menghiburkan semua, karena gua janji sebisa mungkin akan buat video seperti lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita, Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya udah gue sediakan di kolom deskripsi di bawah. Dan kalau kalian ingin bergabung bersama kita di grup komunitas, langsung aja gabung di grup WA kita namanya Mario Puzzle Official. Linknya udah gue sediakan di kolom deskripsi di bawah. Dan terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gua Marangelo, dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios. Woohoo!